Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini dan pada kesempatan saya kali ini, saya bersama teman-teman kelompok saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah, yang mana materi mata kuliahnya adalah poin ke-12, yaitu kajian tentang research and development pendidikan. Di dalam materi ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama kajian tentang penelitian pendidikan secara kualitatif, terus selanjutnya kajian tentang penelitian pendidikan secara kuantitatif, terus yang selanjutnya kajian tentang penelitian pendidikan dalam tindakan kelas PTK begitu. Terus yang keempat kajian tentang penelitian kebijakan pendidikan. Selanjutnya mungkin untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2015, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci di dalam penelitian tersebut. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang sudah ada sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan sebuah teori yang baru begitu. Terus selanjutnya keterangan kualitatif sebagai penjelasan data kuantitatif. Yang pertama, dalam penelitian kuantitatif, informasi-informasi kualitatif yang berupa deskripsi akan membantu menjelaskan makna di balik angka-angka yang ada dalam penelitian yang berbentuk kuantitatif. Terus yang selanjutnya, angka yang merupakan data dari penelitian yang melibatkan manusia muncul sebagai hasil pengukuran aspek-aspek perilaku manusia. Perilaku manusia tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang bersifat individual maupun yang dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya, faktor internal, eksternal, sederhananya begitu. Faktor inilah yang dijelaskan melalui penggalian informasi secara mendalam, melalui pengamatan, catatan lapangan, wawancara, dan studi dokumen. Terus yang ketiga, penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif secara bersamaan dinamakan dengan metode penelitian mixed method. Jadi metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini bisa dikolaborasikan, bisa digabungkan begitu. Metode penelitian kuantitatif tidak hanya berdiri sendiri saja, ataupun metode kualitatif tidak hanya berdiri sendiri saja, tapi bisa digabungkan, yaitu dengan nama penelitian mixed method. Terus yang keempat, dalam hal ini, suatu penelitian dikatakan menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif bergantung pada arus utama langkah-langkah prosedural perumusan masalah, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data yang dilakukan. Terus yang kelima adalah ada pendapat yang mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan data numerik realitas manusia dapat disebut sebagai penelitian kualitatif selama data yang diperoleh digunakan untuk menjelaskan fenomena atau realitas sosial sekelompok manusia. Yang kedua, data numerik tersebut tidak dimaksudkan untuk meneliti sebab akibat, hubungan korelasi atau interaksi antar variabel secara statistik, melainkan hanya dideskripsikan saja. Terus yang selanjutnya, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata, sikap, perilaku dari subjek peneliti dalam settingan alamiah. Menurut pendapat ini, penelitian kualitatif tidak mengumpulkan data-data numerik. Selanjutnya, tujuan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian pendidikan. Adapun tujuan penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi secara mendalam dan empatis proses, aktivitas, pola-pola,
model, prosedur, kultur, pendekatan, metode, strategi, penilaian, dan evaluasi dalam ranah pendidikan. Itu adalah beberapa tujuan dari penggunaan metode kualitatif dalam pendidikan. Nah, terus masalah penelitian kualitatif diperoleh dengan cara induktif. Dari fase terbawah, yaitu fase penjajakan Grand Tour, di mana fase yang pertama ini dilakukan dengan cara pengamatan atau wawancara, pengamatan dan wawancara. Terus di dalam lanjut ke fase kedua. Fase kedua yaitu masalah dan fokus penelitian. Dari fase pertama ini, ketika sudah melakukan pengamatan dan wawancara, maka akan menghasilkan masalah dan fokus penelitian. Dan selanjutnya dari fase kedua ini menghasilkan fase ketiga, yaitu penelitian lapangan, mini tour. Di fase ketiga ini, peneliti harus melakukan wawancara mendalam, terus pengamatan partisipatif VGD. Jika teman-teman ada yang belum tahu apa itu VGD adalah Focus Group Discussion. VGD itu singkatan dari Focus Group Discussion, yang lebih terkenal dengan singkatan VGD, merupakan salah satu metode penelitian kualitatif juga. VGD merupakan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan dengan santai. Nah, itulah yang disebut dengan VGD. Terus dari fase ketiga ini lahir sebuah fase keempat, yang mana fase keempat ini menghasilkan hasil sementara, hipotesis begitu, kategori dan tema. Terus dari fase keempat ini menghasilkan peneliti lapangan, pengecekan keabsahan data. Terus selanjutnya fase hasil penelitian, tema, pola, model, proses, hipotesis. Fase selanjutnya adalah penelitian lapangan, pemantapan hipotesis. Nah, ketika sudah melakukan fase-fase ini, maka akan menghasilkan sebuah teori yang baru begitu. Selanjutnya, persyaratan pertanyaan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah terbuka. Tidak dibatasi dalam bentuk hubungan antar variabel yang tertutup seperti dalam penelitian kuantitatif. Terus yang kedua, konteks. Dilaksanakan dalam latar sosial di mana penelitian dilaksanakan. Terus yang ketiga, partisipan, yaitu subjek, orang, atau komunitas yang akan diteliti. Yang keempat, fokus, pokok atau topik utama penelitian. Selanjutnya, karakteristik penting penelitian kualitatif. Adapun beberapa karakteristik kualitatif adalah yang pertama, penelitian kualitatif bersifat holistik integratif. Artinya, penelitian kualitatif tidak membagi atau memecahkan realitas menjadi variabel atau sejumlah variabel. Contohnya adalah jika meneliti proses pembelajaran, maka proses itu tidak dibagi menjadi variabel guru, variabel murid, variabel kurikulum, dan prasarana, namun dilihat dalam keseluruhannya. Sifat holistik integratif, proses pembelajaran dipertahankan dalam kewajaran atau kealamiahannya. Terus selanjutnya, penelitian kualitatif bersifat kompleks, bertujuan mengungkapkan makna terdalam, menjelaskan proses. Misalnya, mendeskripsikan budaya sekolah, budaya kemiskinan, budaya pengasuhan, pendidikan anak di daerah kumuh. Kerincian budaya sekolah meliputi ciri khusus yang membedakannya dari sekolah lain. Terus tradisi yang dikembangkan proses sekolah merumuskan jati diri dan identitasnya. Rasa memiliki serta rasa bangga dari para murid dan alumni. Selanjutnya, penelitian kualitatif bersifat dinamis. Peneliti tidak pernah berhenti pada Penelitian tidak pernah berhenti pada apa yang dilihat sewaktu melakukan pengamatan atau observasi. Peneliti harus menggali, mencari tahu alasan, motivasi, tujuan, dan dampak dari
berbagai aktivitas atau pembicaraan yang didapatkannya selama observasi. Terus, pada saat wawancara mendalam, peneliti tidak boleh berhenti dan merasa cukup dengan keterangan satu orang. Dia harus mencari dia harus mana tadi? Dia harus mencari keterangan tambahan dari partisipan lain, mendapatkan informasi atau penjelasan pembandingan dari partisipan yang lain lagi gitu. Terkadang perlu kembali ke partisipan pertama untuk melakukan cek dan recheck atau pemeriksaan ulang, mengonfirmasi, melakukan pengecekan silang, dan mendalami lagi keterangan yang telah dicek dan recheck. Terus selanjutnya, peneliti kualitatif mengembangkan desain penelitian yang fleksibel. Yang selanjutnya, penelitian kualitatif berlatar alamiah atau naturalistik. Selanjutnya, peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Hanya manusia yang mampu menggali makna terdalam, menjalin komunikasi dan interaksi, serta berpartisipasi dengan subjek penelitian dalam konteks yang alamiah. Peneliti berupaya mengetahui dan memantau atau mengontrol bias, subjektivitas, dan memberi corak pada interpretasi data. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Yang pertama, hasil eksplorasi atau subjek penelitian atau partisipan melalui pengamatan dengan semua variannya. Wawancara mendalam serta VGD harus dideskripsikan dalam catatan lapangan, catatan wawancara, catatan pribadi, catatan metodologis, dan catatan teoritis. Yang selanjutnya, peneliti menahan diri untuk tidak membuat penilaian atau mengedepankan pendapat pribadinya terkait apa yang dilihat dan didengarkannya. Terus yang selanjutnya, peneliti kualitatif tidak menjelaskan kualitas atau kausalitas atau sebab akibat. Yang pertama, penelitian kualitatif tidak mempersoalkan pengaruh antara satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Yang selanjutnya, interpretasi terhadap pengamatan berulang-ulang dalam jangka panjang diperkaya panggilan lebih dalam. Memanfaatkan wawancara kualitatif dapat menjelaskan kecenderungan pengaruh suatu peristiwa terhadap peristiwa lain. Ini adalah beberapa 15 teknis dalam teknik analisis data kualitatif, yang mana ini diungkapkan oleh Radcliffe yang diambil dari Putra dan Lisnawati tahun 2012. Menguraikan teknik analisis data kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, tipologi. Yang kedua, taksonomi. Yang ketiga, context comparison atau grounded theory. Yang keempat, analytic induction. Yang kelima, logical analysis. Yang keenam, quasi statistik. Yang ketujuh, event analysis, mikro analysis. Terus yang ke-8, domain analysis. Terus yang ke-9, hermeneutical analysis. Yang ke-10, discourse analysis. Terus yang ke-11, semiotics. Yang ke-12, content analysis. Yang ke-13, fenomenologi atau heuristic analysis. Yang ke-14, narrative analysis. Yang ke-15, metaphorical analysis. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penelitian secara kualitatif. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan mengenai teori kuantitatif, PTK, dan penelitian kajian tentang penelitian kebijakan pendidikan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Zainur Ramdhani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Penelitian ilmiah adalah proses yang sistematis. Maknanya, penelitian dilakukan dengan urutan dan prosedur tertentu yang bersifat tetap, dan para peneliti mengikuti cara seperti itu dalam penelitiannya. Prosedur penelitian merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang benar.
Peneliti tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya, tetapi penelitian harus berawal dari penemuan permasalahan dan berlanjut kepada tahap-tahap selanjutnya. Proses penelitian ilmiah secara umum harus memenuhi tahapan rumusan masalah, telah teoritis, verifikasi data, dan kesimpulan. Tahap-tahap ini berlaku untuk pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah atau scientific inquiry yang didasari oleh filsafat positivisme logik yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antara variabel, menentukan kausalitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif untuk meramalkan suatu gejala. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerik atau angka. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan serta mengidentifikasi perbedaan antara kelompok data. Instrumen dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Dengan demikian, kesimpulan hasil uji hipotesis yang diperoleh melalui penelitian kuantitatif dapat diperlakukan secara umum. Pendekatan kuantitatif seperti penjelasan yang sudah disampaikan mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabelnya masing-masing. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka. Ya, selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitiannya. Yang kedua itu, jika kita menggunakan pendekatan kualitatif, dasar teori sebagai pijakan ialah adanya interaksi dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsirkan berdasarkan sudut pandang yang bersangkutan dengan cara mencari makna dari gejala yang sedang diteliti. Lain halnya dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berpijak pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang nyata atau terukur. Yang ketiga, tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai grounded theory research. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, mengungkapkan fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskriptif statistik, serta menafsir dan meramalkan hasilnya. Yang keempat, melihat sifatnya pendekatan kualitatif, desainnya itu bersifat umum.
dan berubah-ubah sesuai dengan situasi lapangan. Desain hanya digunakan sebagai asumsi dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, desain harus fleksibel dan terbuka. Lain halnya dengan desain penelitian kuantitatif. Desainnya terukur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin. Yang kelima, pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif. Maksudnya, data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilakukan. Sebaliknya, penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, datanya bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka. Selanjutnya, kapan penelitian kuantitatif ini dipilih sebagai pendekatan? Yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah adalah penyimpangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan, aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan implementasi, atau tantangan dengan kemampuan. Masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik hasil pengamatan sendiri maupun perencanaan dokumen, misalnya penelitian kuantitatif untuk menguji efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka data prestasi belajar siswa sebagai masalah harus ditunjukkan. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. Bila populasi tersebut luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Misalnya penelitian tentang disiplin kerja guru di Kabupaten Bandung misalkan. Penelitian dapat mengambil sampel yang representatif. Tidak berarti harus semua guru di Kabupaten Bandung menjadi sumber data penelitian. Yang ketiga, bila ingin diketahui sejauh mana pengaruh perlakuan terhadap subjek tertentu, untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok digunakan, misalkan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berupa dugaan mengenai hubungan antara variabel ataupun perbedaan skor variabel antara kelompok. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalkan ingin mengetahui IQ guru pada sekolah. Yang keenam, bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan, teori, dan produk atau kegiatan tertentu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui variabel yang lebih efektif, apakah pembelajaran menggunakan metode diskusi atau penugasan. Dalam hal ini, peneliti harus mengukur hasil belajar siswa yang menggunakan metode diskusi dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode penugasan. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu tentang prosedur penelitian kuantitatif. Langkah-langkah penelitian kuantitatif adalah operasionalisasi metode ilmiah dengan memperhatikan unsur-unsur keilmuan. Penelitian kuantitatif sebagai kegiatan ilmiah berawal dari masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Penelitian kuantitatif berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoris sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan. Agar masalah ditemukan dengan baik, memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh dari mengkaji berbagai literatur relevan. Penelitian dilakukan secara sistematis, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena yang dipandu oleh teori hipotesis. Kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan permasalahan
isu-isu yang penting, aktual, dan menarik. Dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan bila masalah itu diteliti. Masalah dapat digali dari berbagai sumber empiris ataupun teoritis sebagai aktivitas penelitian pendahuluan atau pra penelitian. Agar masalah ditemukan dengan baik, diperlukan fakta-fakta empiris diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh melalui pengkajian berbagai literatur relevan. Pada tahap selanjutnya, penelitian melihat tujuan sebagai suatu permasalahan. Masalah yang telah ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah. Pada umumnya, rumusan masalah penelitian kuantitatif disusun dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah merupakan penentuan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan lingkup kajian penelitian. Dalam prakteknya, faktor-faktor serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian permasalahan sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan pada faktor atau aspek yang dominan saja. Penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang dapat dikelola dalam arti layak dan terjangkau untuk diteliti. Setiap subpermasalahan dicari kemungkinan jawabannya secara spesifik dalam bentuk hipotesis yang sesuai. Dalam hal inilah diperlukan studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian. Dalam kegiatan ini juga dikaji hal-hal empiris yang bersumber dari penelitian terdahulu. Penelitian menahan sementara hipotesis atau pertanyaan sampai semua data terkumpul dan diinterpretasikan. Pada tahap selanjutnya, penelitian diarahkan untuk mencari data didasari oleh rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini, diperlukan desain penelitian yang berisi tahapan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data yaitu populasi dan sampel, serta alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan teknik penyusunannya dan pengujian instrumennya yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Hasil analisis data merupakan temuan yang belum diberi makna. Pemaknaan hasil analisis data ini dilakukan melalui interpretasi yang mengarah pada upaya mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini dikemukakan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis. Interpretasi dibuat dengan melihat hubungan antara temuan yang satu dengan temuan lainnya. Kemudian kesimpulan merupakan generalisasi dari hasil interpretasi yang sudah dilakukan. Terhadap kesimpulan yang diperoleh, maka diciptakanlah implikasi dan rekomendasi serta saran dalam pemanfaatan hasil penelitian. Seperti itulah prosedur penelitian kuantitatif. Terima kasih.